Memang jadinya bergulir dengan sistem apapun, apakah kita siap jadi tuan rumah? Bang, untuk saat ini Bang, seperti apa Bang sudah persiapan kita Bang? Kalau persiapan tim mudah-mudahan sudah berjalan baik, artinya sesuai arahan dari Pak Gubernur, Pak Edi dan manajer Pak Mulyadi, peningkatan frekuensi latihan. Peningkatan frekuensi latihan dibarengi dengan latihan fisik di Pantai Cermin. Jadi penambahan pemain juga sudah pada berdatangan. Sekarang kondisi tim sudah 24 pemain. Jadi kita merencanakan sekitar 26 sampai 27. Jadi ada 3 lah slot pemain lagi yang kita lihat benar-benar di posisinya, terutama striker, gelandang serang, dan stopper. Oke, Bang, terkait tentang hasil kongres kita, apa ada hal apa yang paling ingin kita tindak lanjutin? Kalau hasil kongres itu secara umum, namun pada tanggal 3 Juni yang lalu itu secara khusus membahas tentang kompetisi, yaitu Liga 1 dan Liga 2 yang dilaksanakan secara virtual. Jadi di dalam virtual meeting kemarin Liga 2 khususnya itu membahas bagaimana tentang pelaksanaan kompetisi yang rencananya tanggal 24 Juli. Artinya 2 minggu setelah kick off Liga 1. Nah, dari situ ada beberapa poin yang kita lihat, terutama dalam hal pembagian grup yang katanya akan dibagi menjadi 4 grup, sehingga satu grup tim itu berisi 6 kali 4, 24 tim. Namun sebagian peserta menolak karena melihat jumlah pertandingannya terlalu sedikit, sehingga begitu dia masuk di posisi terakhir berarti dia teralamat untuk degradasi, jadi terlalu cepat. Kemudian waktunya juga terlalu cepat, artinya dari mulai Juli sampai September hanya babak penyisihan sudah ketahuan siapa yang degradasi. Sementara yang masuk 8 besar itu mulai dari Oktober, November, Desember. Nah, artinya apabila klub yang tidak masuk ke babak 8 besar, artinya hanya finish sampai di babak penyisihan, berarti penggajian pemain dia selesai bulan September. Pertanyaannya, untuk Oktober, November, Desember bagaimana tentang penggajian pemain? Tentu banyak pemain yang makan gaji buta karena kontrak mereka sampai Desember. Nah, inilah perlu pengkajian, perlu rapat lagi khusus untuk rencananya minggu depan kabarnya akan ada manajer meeting lagi atau manajemen meeting dengan peserta Liga 1 dan Liga 2 yang waktunya berbeda dan akan tatap muka di Jakarta. Nah, ini terkait tadi pembentukan 4 grup ini, apakah hanya PSMS saja yang menolak? Hampir rata menolak seperti itu. Karena itu terlalu cepat rentan waktunya dari akhir Juli ke September. Artinya cuma 2 bulan. Sementara persiapan kita rata-rata tim dari mulai Januari, Februari. Yang sudah persiapan mainnya cuma 2 bulan, ternyata nanti kalau degradasi selesai atau tidak masuk ke babak penyisihan selesai. Jadi dalam hal ini banyak tentu kerugian klub, karena klub rata-rata menghabiskan dana untuk satu musim ini bervariasi, ada yang 7 miliar, ada yang 6 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang 15 miliar, ada yang 20 miliar, tergantung dari materi pemain. Jadi inilah belanja pemain yang dikeluarkan klub. Jadi ini juga tentu akan merugikan klub seperti ini. Dari PSMS sendiri sebenarnya ada usul nggak untuk itu Bang? Ada, kita ada usul tetap bagi 2 wilayah. Kita tetap usul bagi 2 wilayah dimainkan dengan sistem home turnamen tapi di wilayah yang khusus seperti kemarin Piala Menpora. Jadi setiap tim 2 kali jumpa, 2 kali main. Contoh, misalnya kita main sama PSPS Pekanbaru, katakanlah main di Jalak Harupat di Bandung. Kemudian nanti pertandingan keduanya lagi main antara Pekanbaru dengan PSMS main di Stadion Manahan Solo. Nah, itu kan tinggal diatur venue-venuenya seperti itu. Jadi dicari klaster, dicari kota yang notabene
terkontrol tentang kepanitiaan COVID ini itu sendiri. Nah. Tapi sebentar, tidak seperti yang lalu dengan sistem home and away. Karena sistem home and away itu yang takutnya muncul klaster baru dengan COVID ini. Jadi kan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Indonesia dengan gugus tugasnya dengan kepolisian menjaga, termasuk PSSI, bagaimana di dalam tim sepak bola ini jangan ada yang kena terindikasi COVID. Jadi itu ketat sekali. Jadi makanya waktu rapat kemarin harus 299 orang yang berada di lapangan. Jadi 299 orang di lapangan itu siapa aja? Kedua tim, kemudian official, kemudian dokter, kemudian tim kesehatan, keamanan, sama anak gawang. Itulah yang sudah diatur. Jadi sebelum dilaksanakan pertandingan, 1 hari sebelumnya sudah dilaksanakan swab. Begitu juga dengan selesai pertandingan, dilaksanakan swab. Jadi terus ini dilaksanakan, dilihat setiap harinya ada perkembangan yang terindikasi nggak pemain. Mudah-mudahan kita berdoa bagaimana suksesnya Piala Menpora, sukses juga di kompetisi ini. Jadi tidak ada satu pemain pun, tidak ada satu official pun yang dari Liga 1 ataupun Liga 2 kena COVID-19 ini. Oke, kalau memang jadinya bergulir dengan sistem apapun, apakah kita siap jadi tuan rumah? Ya, artinya untuk mengantisipasi itu, PSMS jauh hari sudah mengajukan dan masuk kan. Dalam 5 besar itu masuk PSMS menjadi tuan rumah. Nah kita lihat seperti apa. Karena katanya untuk menjadi fair play yang baik, siapa yang mengajukan tuan rumah, tapi dia tidak main di kotanya, ya ini tentu merugikan kita. Siapa yang mau seperti itu? Jadi contoh PSMS sekarang ditunjuk main di venue Stadion Teladan, tapi PSMS sendiri main di Sriwijaya misalnya. Sriwijayanya yang main di Teladan, ya sama aja kan gitu. Apapun ceritanya itu, kita berterima kasih kepada Pimko Medan, dalam hal ini Pak Wali Kotanya dengan Kepala Dinasnya yang sudah mulai membenahi Stadion Teladan, mulai dari penanaman rumput, pergantian rumput, kemudian perbaikan beberapa tempat di Stadion Teladan. Oke. Bang, itu nanti yang di Stadion Teladan